Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurlia. Saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika di Kampus Dimik Darmanegara semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah komunikasi nirkabel. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana manusia berkomunikasi sebelum ada ponsel pintar? Sebelum kita bisa mengirim pesan instan atau melakukan panggilan video, manusia sudah mencoba berkomunikasi tanpa kabel sejak ribuan tahun lalu. Dari mulai asap sinyal hingga merpati pos, sejarah komunikasi nirkabel jauh lebih panjang dan menarik daripada yang kita kira. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan teknologi ini. Percakapan telepon nirkabel pertama di dunia terjadi pada tahun 1880 ketika Alexander Graham Bell dan Charles Sumner Tainter ditemukan dipatenkan potopon. Telepon yang dilakukan percakapan audio yang dimodulasi secara nirkabel melalui berkas cahaya, yang adalah proyeksi sempit gelombang elektromagnetik. Dalam era jauh, bila utilitas belum ada untuk menyediakan listrik dan laser, bahkan tidak dipahami dalam fiksi ilmiah, tidak ada aplikasi praktis untuk penemuan mereka. Sangat dibatasi oleh kesediaan dari kedua sinar matahari dan cuaca yang baik. Serupa dengan ruang komunikasi gratis optik, potopon juga membutuhkan garis yang jelas, terlihat antara pemancar dan penerima. Akan beberapa dekade sebelum prinsip-prinsip potopon menemukan aplikasi pertama mereka, praktis dalam komunikasi militer dan kemudian dikomunikasi secara optik serat. Sejarah wireless dimulai dari abad ke-19. Pertama kali terbentuknya suatu teknologi radio yang ditemukan dan dikembangkan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Ia adalah orang Italia yang berkunjung ke Eropa untuk mengembangkan serta mendapatkan hak paten atas penemuannya, yaitu telegram wireless. Teknologi ini diadopsi oleh salah satu perusahaan telegram terbesar saat itu di Eropa, yaitu British Post Office Telegraph. Dengan dukungan dari perusahaan tersebut, telegram wireless tersebut berhasil mengirim telegram tanpa kabel kurang lebih sejauh 1,75 mil. Abad ke-20 menyaksikan transformasi dramatis dari alat komunikasi yang awalnya besar dan berat menjadi perangkat saku yang canggih. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah telepon seluler pada abad tersebut. Generasi pertama atau era analog. Tahun 1970-an, Martin Cooper dari Motorola melakukan panggilan telepon seluler pertama secara publik. Perangkat ini masih sangat besar dan berat. Tahun 1980-an, teknologi AMT Nordic Mobile Telepon mulai digunakan secara komersial. Meskipun begitu, ukurannya masih relatif besar dan harganya sangat mahal, sehingga hanya halangan tertentu yang mampu memilikinya. Generasi kedua atau generasi digitalisasi. Tahun 1990-an atau teknologi GSM (Global System for Mobile Communication) mulai mendominasi pasar. GSM memungkinkan komunikasi digital yang lebih efisien dan menawarkan fitur-fitur baru seperti SMS atau Short Message Service. Ukuran ponsel pun semakin mengecil dan harganya menjadi lebih terjangkau. Dengan munculnya GSM, telepon seluler semakin populer di kalangan masyarakat. Fitur SMS menjadi fenomena tersendiri dan mengubah cara orang berkomunikasi. Adapun jaringan modern nirkabel memiliki beberapa komponen, yaitu perangkat nirkabel. Setiap perangkat yang dapat terhubung ke jaringan nirkabel seperti smartphone, laptop, tabel, dan perangkat load atau internet optik. Access point. Perangkat yang berfungsi sebagai titik akses ke jaringan nirkabel, api menerima sinyal dari perangkat nirkabel dan meneruskannya ke jaringan yang lebih besar. Router atau perangkat yang menghubungkan jaringan nirkabel dengan jaringan lain seperti internet. Router juga berfungsi sebagai gateway untuk mengelola lalu lintas data. Ada antena juga, komponennya yang digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal radio. Adapun standar jaringan nirkabel yaitu 1. Wi-Fi. Standar yang paling umum digunakan untuk jaringan nirkabel lokal. WiFi memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet atau jaringan lokal lainnya. Bluetooth. Standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jarak pendek seperti handphone Bluetooth atau perangkat wearable.
seluler atau teknologi yang digunakan oleh jaringan seluler untuk menyediakan layanan telepon dan data seluler. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.